Setelah o-ring klep kita pasang tir klepnya bagian yang rapat di sebelah bawah. Kita tahan klepnya dengan tutup ini supaya dia tidak bergerak. Kita pasang kukunya, kita gunakan T14. Setelah terpasang, kita tes pukul untuk memastikan ya, sudah terpasang dengan tepat. Ini kita pasang noken asnya. Jadi di sini masih ada nok dekompresinya. Ini yang lama sudah termakan, jadi tenaga sudah hilang, berkurang. Dan ini nok dekompresinya sudah dibuang. Dan ini ada lubang, seharusnya ketika membuang ini lubang ini kita tutup lagi, jadi olinya itu bisa membasahi piano dan juga membasahi klep. Kalau ini dia dibiarkan begini, maka banyak oli yang langsung keluar dari sini. Terus yang kedua, jika ini dibuang, sebaiknya lahar ini diganti dengan yang menggunakan ada tutupnya, tutup karet itu ya. Jadi oli itu tidak keluar dari sini jika tidak menggunakan nok dekompresi. Jadi fungsi lubang ini untuk membasahi piano, melumasi piano dengan oli. Nah, begini kan. Begini. Jadi ketika dia ini berputar, dia akan melumasi ini. Sekaligus waktu dia ini tidak melumasi, maka oli akan muncrat dari lubang noken as ini membasahi klep ini dan juga klep ini untuk pelumasan batang klepnya. Sudah berputar, yang ini membasahi klep ini, yang ini membasahi klep ini. Dan untuk nok dekompresinya supaya engkolnya tidak berat, cara kerjanya ini kan dia seperti ini, ditahan di sini, dia menahan ini supaya dia tidak ikut berputar. Waktu yang berputar, nok dekompresi tetap bertahan. Dan ketika kita mematikan mesin, piston di atas, waktu kompresi itu mati, dia cup balik ini begini, pusing gini, dia langsung balik gini. Maka nok yang dekompresinya ini dia akan menekan pelatu ini untuk membuang kompresi waktu kita mematikan mesin. Jadi waktu kita ingin menghidupkan mesin kembali, engkolan itu tidak berat karena ada nok dekompresi. Jadi cara kerjanya begini, itu dia berputar gini waktu menyala, dan langsung kita matikan, cicit gitu kan, dia ini balik ke belakang, dia bisa berputar ke belakang nok dekompresinya karena ini one way dah, cuma searah aja. Itu dia mutar ke belakang ini. Nah, ini nok tonjolan ini akan menekan pelatu dan membuka klep buang
klep X-nya itu membuang kompresi yang ada di ruang bakar supaya engkolan itu tidak berat. Ya gitu aja cara kerjanya. Untuk semua sistem cara knock dekompresi, cara kerjanya semua sama, cuman dia perbedaannya tata letaknya dan gayanya aja lah yang berbeda, cuman cara kerjanya semua sama. Lanjut kita pasang klepnya. Untuk standar motor biasanya yang belum pernah diganti, biasanya di sini ada nomor atau angka. Untuk nomor ini di sini biasanya dia ada nomor besar, ada nomor kecil, misalnya 61 atau 65, maka kalau ada nomornya, dia nomor yang paling kecil itu mengarahkan ke intake manifold, dan untuk nomor yang besar itu ke arah klep buang. Karena ini udah diganti dan gak ada nomornya, jadi udah sama aja. Langsung aja kita pasang di sini. Dan kita pasang ininya, kita perhatikan, bukan begini. Kalau begini kan nggak bisa ya, dia tidak menahan knock dekompresi, jadi pastinya begini, tidak mungkin salah. Kita pasang sebelah lagi. Untuk pemasangan ini kan ada ulirnya, jangan sampai terbalik, karena ketika waktu membongkar nanti terbalik, ketika ini susah mencabutnya, kita akan susah mengeluarkannya, tidak bisa menggunakan mur kalau terbalik, ini beratnya dalam. Udah selesai. Jadi untuk memastikan ini top apa enggaknya, kita putar ke depan. Ketika dia akan membuka klep buang, berarti dia top kompresinya sudah pas begini. Jadi ketika dia muter gini, dia langsung membuang. Dan untuk diperhatikan juga ini untuk penahannya, ada kasus gitu ya, ketika ini bengkok ke atas, ini dia tidak menahan, maka suara motor agak aneh, pincang dia, kadang kayak suara ada pembakaran yang kayak tidak, itu karena knock dekompresinya ikut mutar. Jadi kalau ini udah misalnya udah rusak atau nggak ada, sebaiknya knock dekompresi kita buang. Mungkin demikian untuk head kereta Supra ini. Yang lain tinggal kita pasangkan aja untuk setel klep, nanti setelah kita pasang di motor baru kita setel. Oke, terima kasih.